Shalom, salam kemerdekaan. Kita hidup merdeka. Kita bukan lagi orang-orang yang dijajah. Kita adalah orang-orang yang merdeka karena kita telah ditebus oleh darah Kristus. Karena kita adalah bangsa Indonesia, bangsa yang merdeka. Amin. Mari kita bersama-sama kita berdoa mengucap syukur. Bapa, terima kasih karena kami adalah orang-orang yang hidup merdeka. Tidak lagi di dalam penjajahan dosa, tidak lagi di dalam penjajahan bangsa lain. Terima kasih ya Tuhan, kami telah siapkan piring hati kami untuk menikmati sarapan sorgawi yang selalu menguatkan, menyegarkan kami, yang selalu mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah merdeka. Berfirmanlah ya Tuhan, kenyangkan kami, biar iman kami terus bertumbuh di dalam segala kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Para sahabat dan kerabatku, terutama seluruh keluarga besar SKBB, kita masih tetap ada di dalam tema yang sama, Aku Merdeka. Dan judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Sekali Merdeka Tetap Merdeka. Wow, keren ya. Ada lagunya nih ya. Sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan. Anak-anakku, karena memang hanya orang bodoh yang ketika sudah merdeka mau dijajah lagi. Ya. Kalau lagu ini berkata, sekali merdeka tetap merdeka, wah ini saya pikir pencipta lagu ini seorang yang juga diurapi oleh Tuhan, diberi hikmat, diberi ilham oleh Tuhan. Bukan hanya sebagai satu lagu kebangsaan, tetapi merupakan juga satu lagu yang mempunyai pesan rohani buat kita. Kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, tetap merdeka. Jangan mau lagi dijajah oleh dosa. Biarlah kita hidup tetap di dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Di waktu hari Senin kita mendengar firman Tuhan berkata bahwa kalau kita mau merdeka, kita harus hidup di dalam kebenaran. Ya, di dalam apa kebenaran? Di dalam firman-Nya. Lalu kemarin kita mendengar firman Tuhan, Roh Allah itu biarlah diam di dalam kita, sehingga kita juga ada di dalam Roh Allah. Karena ketika ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan hari ini firman Tuhan berkata, Tuhan mau kita sekali merdeka, tetap merdeka. Kita membaca di dalam satu firman Tuhan di dalam kitab Galatia, ya, di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ya. Kita ini sebagai bangsa yang sudah merdeka, rakyat dari bangsa yang merdeka. Tetapi berapa banyak di antara kita, meskipun kita ini merupakan bagian dari bangsa yang merdeka, tetapi sesungguhnya kita masih dijajah. Dijajah oleh kebodohan, dijajah oleh kebencian. Kemarin kita sudah bicara itu. Ya. Dan pagi hari ini firman Tuhan berkata supaya kita sungguh-sungguh merdeka, makanya Kristus memerdekakan kita. Dengan kebenaran yang ada di dalam Kristus, ketika kita mengenal Kristus, artinya kita juga mengenal apakah kebenaran itu. Dan kebenaran itu membuat kita celik mata rohani kita. Pikiran kita terbuka. Wow, ternyata saya tidak boleh membenci orang lain. Meskipun dia berbeda agama,
meskipun dia berbeda suku, meskipun dia berbeda keuangannya, ya, dia mungkin tidak sekaya saya, tidak sekaya kamu, tapi bukan alasan untuk membenci, memandang rendahnya. Tidak sepandai kamu, tidak sepandai saya, bukan menjadi alasan bagi kita untuk merendahkannya. Begitu. Di mana diajarkan? Ya lewat firman Tuhan. Kristus mengajarkan hukum kasih. Kristus mengingatkan bahwa kita semua adalah ciptaan Allah. Kita tidak boleh memandang rendah orang lain. Ya. Lalu Galatia, di dalam Galatia tadi, ya, ayat yang pertama dikatakan lagi, karena Kristus sudah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Harus berdiri teguh katanya. Ya. Harus berdiri teguh, jangan goyah. Jangan mau digoyahkan oleh apapun. Ya. Jangan mau digoyahkan oleh apapun. Ingat baik-baik. Berdiri teguh. Apa artinya berdiri teguh? Kuat-kuat berdiri. Lebih dari sekedar kuat. Jangan sampai goyah katanya. Harus berdiri kuat. Iman kamu, bagaimana iman kamu bisa teguh, bisa kuat? Kamu harus baca firman Tuhan. Kamu harus dengarkan firman Tuhan. Mengapa ada program sarapan sorgawi khususnya bagi siswa-siswi SKBB sejak ada pandemi, sejak sekolah online? Salah satu tujuannya adalah Tuhan mau supaya kamu tetap teguh di dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan. Karena lewat sarapan sorgawi ada firman Tuhan, ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ada Roh Allah yang mengingatkan kamu kepada kebenaran itu. Sehingga kamu tidak lagi hidup di dalam perhambaan dosa. Jangan lagi kamu mau dikenakan kuk perhambaan. Apapun yang kamu hadapi di dalam hidup ini, baik itu kesulitan, ada orang yang begitu banyak membenci kamu, mungkin karena kamu seorang Kristen, mungkin karena kamu bukan orang yang kaya, tapi bukan ada menjadi alasan untuk kamu membenci mereka. Karena apa? Karena kita sudah dilepaskan dari penjajahan kebencian, penjajahan sakit hati. Saya mengucap syukur, saya punya orang tua, ya, terutama papa saya, yang selalu mengajarkan tidak boleh memandang suku apapun, karena kita bangsa Indonesia. Dan mami saya selalu mengajarkan memberi yang terbaik bagi orang lain. Kita harus menjadi berkat. Kalau kita bisa membantu, jangan sampai tunggu orang minta bantuan. Bantu ketika melihat orang susah. Ketika melihat orang lain memerlukan bantuan. Anak-anakku, itu yang dibiasakan di dalam hidup saya. Itu Tuhan mau. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Mengasihi, saling memperdulikan, saling memperhatikan. Kenapa? Karena kita orang yang merdeka. Tangan kita tidak terikat lagi sehingga kita siap untuk menolong, siap untuk memeluk orang lain di dalam kasih Kristus. Tidak boleh ada pagar kebencian. Tidak boleh ada pagar merendahkan orang lain. Jangan mau kita dikenakan kuk perhambaan lagi. Jangan mau lagi hidup di dalam kemalasan, suka bolos, ya, suka berdusta. Jangan mau. Ingat baik-baik. Jangan mau lagi kita diperhamba oleh kemiskinan.
Apa maksudnya? Saya mau katakan, miskin, orang gak punya uang bukan berarti miskin. Orang yang miskin adalah orang yang tidak pernah bersyukur kepada Tuhan atas hidup yang diberikan. Karena dia tidak suka bersyukur, dia tidak dapat menikmati hidupnya. Ya. Ada orang rumahnya begitu besar, uangnya banyak, tetapi miskin di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena dia begitu tamak, dijajah oleh ketamakan, terus mengumpulkan harta. Padahal harta yang dia punya tidak akan habis sepanjang hidupnya. Bukankah berarti dia miskin? Saya sekali lagi mengucap syukur. Orang tua saya selalu mengajarkan bahwa uang bukan segala-galanya. Ketika saya masih SD, mungkin ya dari lahir sampai mungkin sekitar kelas 3 SD, ayah saya masih begitu punya banyak uang, ya seperti itu. Saya tidak kekurangan uang, pakaian semua, mainan saya dibelikan yang dari luar negeri begitu ya. Tetapi ketika kami jatuh miskin, ada banyak hal yang Tuhan ajarkan. Ternyata mungkin secara uang saya nggak punya uang, keluarga saya nggak punya uang, dan orang bilang miskin. Tetapi kami mengucap syukur. Karena apa? Kami menikmati hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kami tidak pernah hidup kelaparan meskipun kami tidak makan yang mewah. Saya pernah saksikan tahun lalu bagaimana kalau pagi sarapan karena nggak punya uang untuk beli makanan dengan makanan kemarin yang sisa. Ya, zaman dulu saya masih kecil belum ada kulkas itu. Kompor itu juga masih kompor minyak tanah, ya seperti itu. Nah, jadi nasi dipanasin pagi-pagi, dipanasin, disangrai ya tanpa minyak begitu, lalu dibungkus dengan daun sekepal. Itu sebabnya kami katakan nasi telur. Ya, pakai garam sedikit, lalu kami makan satu anak satu kepal. Ya, ibu bapak yang dengarkan firman Tuhan ini, para mama boleh kali cobain sekali-kali bikinin seperti itu, hangat-hangat dimakan. Aduh, enaknya luar biasa, wangi daun ya, satu kepal. Tapi kami rasa kenyang sampai kami pulang sekolah. Mengapa? Karena kami merasakan waktu mami saya bikinin itu penuh dengan kasih, penuh dengan ucapan syukur. Ayo sarapan dulu katanya. Kami disuapkan satu-satu, lalu kami berangkat sekolah. Kadang jalan kaki, ya. Kadang naik beca rame-rame, memang naik beca tuh berlima. Saya selalu di tengah itu, ya. Nah, anak-anakku yang Tuhan kasihi, para kerabat dan para sahabatku, kita ini adalah orang-orang yang merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Jangan mau lagi kita diperhamba oleh segala keadaan kita. Tadi saya katakan jangan mau lagi kita diperbudak oleh kemiskinan. Karena orang yang miskin adalah orang yang tidak tahu bersyukur. Saya katakan ini bukan bicara uang. Ya. Orang yang tahu bersyukur itu adalah orang yang kaya. Meskipun dia tidak punya uang. Meskipun mungkin dia tidak punya rumah. Dengan bersyukur dia bisa menikmati. Meskipun rumahnya kecil, tidur harus berdempet-dempet. Makan sederhana. Atau kadang-kadang makan hanya bisa 2 kali makan. Tetapi apabila semua itu dilakukan dengan ucapan syukur, maka semuanya menjadi luar biasa. Mari anak-anakku semua yang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini. Kita mau hidup sekali merdeka tetap merdeka. Jangan hidup dijajah, diperhamba oleh kebutuhan. Penuh kebencian terhadap orang lain. Penuh iri hati kepada orang lain. Kita tidak mau hidup dijajah oleh kemiskinan.
sehingga kita tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, karena kami menyadari kami tidak miskin. Hati kami penuh ucapan syukur. Karena kekayaan bukan karena berarti kami punya uang. Kemiskinan bukan berarti karena kami tidak punya uang. Tetapi Tuhan, terima kasih. Tuhan telah membuat kami menjadi kaya. Kami mengucap syukur buat setiap keadaan. Karena Tuhan memelihara kami dengan luar biasa. Hamba berdoa Tuhan, khususnya pagi hari ini, untuk setiap orang tua, khususnya dari siswa-siswi SKBP, dan setiap yang mendengarkan sarapan sorgawi pagi ini. Hamba berdoa, biarlah kekayaan yang melimpah-limpah, kekayaan yang dari sorgawi, turun di atas hidup setiap orang tua. Sehingga engkau tidak lagi hidup di dalam duka cita, tetapi penuh dengan ucapan syukur. Tuhan membuat apa yang pun yang engkau kerjakan berhasil. Diberkati Tuhan. Meskipun mungkin secara manusia nilainya kecil, tetapi itu akan membuat anak-anakmu hidup benar. Anak-anakmu disehatkan makanannya. Anak-anakmu dijaga mata rohani, pikiran rohaninya. Sehingga mereka juga boleh hidup takut kepada Tuhan. Diberkati setiap keluarga demi keluarga. Diberkati dengan kekayaan yang melimpah, yang berasal dari Allah Bapa Sorgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku, sekali merdeka, tetap merdeka. Tuhan Yesus memberkati.